Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 11. Kembali lagi dengan saya, Ibu Gita. Semoga kalian pada pagi hari ini dengan keadaan sehat sehingga kalian sudah siap mengikuti pembelajaran saya. Oke. Nah, pada minggu ini kita masih mempelajari tentang operasi pada matriks. Namun kali ini kita akan mempelajari perkalian dan perpangkatan. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menentukan penyelesaian perkalian dan perpangkatan matriks. Oke, untuk perkalian matriks saya bagi menjadi yang satu perkalian skalar matriks, yang kedua perkalian dua matriks, kemudian yang ketiga perpangkatan matriks, yang mana untuk perpangkatan ini masih melibatkan perkalian matriks. Oke, kita langsung saja menuju ke perkalian. Untuk bentuk perkalian yang pertama adalah perkalian skalar matriks. Jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali K dikalikan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing elemen matriks A dengan K. Nah, misal K ini adalah bilangan real. Ini adalah matriks berordo 2 kali 2. Maka hasil perkaliannya adalah kalian tinggal mengalikan K dengan elemen baris 1 kolom 1 atau A1. Kemudian K kalikan dengan elemen baris 1 kolom 2 atau A2, kamu letakkan di sini. Selanjutnya, kamu kalikan K dengan baris 2 kolom 1 atau A3, kamu letakkan di sini. Dan yang terakhir adalah K dikalikan dengan elemen baris 2 kolom 2 atau A4 dan kamu letakkan di sini. Nah, mudah ya. Lalu kita akan menuju sifat-sifat perkalian skalar. Misalkan A dan B skalar, D dan H matriks sembarang dengan ordo sama, maka berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A kalikan matriks D dijumlahkan dengan A dikalikan matriks H, hasilnya akan sama dengan A dikalikan dalam kurung matriks D dijumlahkan dengan matriks H terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, A dikalikan matriks D kemudian dijumlahkan dengan B dikalikan matriks D, maka hasilnya akan sama dengan dalam kurung A jumlahkan dengan B dahulu, lalu kalikan matriks D. Kemudian yang terakhir adalah A dikalikan dalam kurung B dikalikan dengan matriks D, kurung tutup, maka hasilnya akan sama dengan dalam kurung A kalikan B terlebih dahulu, baru dikalikan matriks D. Oke, kita menuju contoh soal. Jika diketahui K sama dengan 4 dan matriks A memiliki elemen-elemen 6, 0, minus 3, dan 7, hitunglah K dikalikan matriks A. Oke. Soal ini masih sederhana dan maka K kali matriks A sama dengan 4 dikalikan matriks A. 4 dari sini dan elemen-elemen yang ini dari sini ya. Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan 4 dengan 6, 4 dengan 0, 4 dengan negatif 3, yang terakhir 4 dengan 7. Sehingga hasilnya kita lihat 4 kali 6 24, 4 kali 0 0, 4 kali negatif 3 minus 12, dan 4 kali 7 adalah 28. Seperti itu. Nah, saya beri contoh satu lagi.
Contoh soal 5. Oke, jika diketahui K 2/3 dan matriks A adalah 3, negatif 12, 0, dan negatif 9, hitunglah K dikalikan matriks A. Nah, kalau kali ini K-nya saya buat bilangan pecahan ya. Caranya sama kok. Ya. Oke. K kali matriks A sama dengan, nah K-nya kita ganti 2/3. Dan cara pengaliannya sama seperti yang contoh soal 4. Nah, seperti ini. Jadi, 2/3 kalikan 3 dulu. Kemudian 2/3 kalikan negatif 12. Lalu 2/3 kalikan 0. Di sini. Kemudian 2/3 kalikan negatif 9. Kamu letakkan di sini. Sehingga kita bisa peroleh jawaban. Nah, 2/3 kali 3 itu adalah 2. Nah, ini bisa dicoret ya, 3 dan 3 dicoret sehingga sisanya tinggal 2. Kemudian yang ini 2/3 kali negatif 12. Nah, negatif 12 ini bisa dicoret dengan 3. Hasilnya minus 4, lalu kalikan 2, minus 8. Nah, kemudian kalau yang ini 2/3 kali 0 ya 0, karena bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Dan yang terakhir 2/3 kalikan negatif 9. Negatif 9 ini kita coret dengan 3, lalu kalikan dengan 2 menghasilkan negatif 6. Nah, itu adalah contoh perkalian skalar matrik. Mudah bukan? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Kita akan menuju perkalian 2 matriks. Perkalian matriks A dan matriks B dituliskan matriks A dikalikan matriks B terdefinisi hanya jika banyaknya baris matriks B sama dengan banyaknya kolom matriks A. Atau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini matriks A, kemudian yang ini matriks B. Matriks A ini memiliki ordo M kali N, sedangkan matriks B memiliki ordo N kali P. Untuk syarat perkalian dua matriks terdefinisi bila atau jika baris matriks B ini sama dengan banyaknya kolom matriks A. Nah, jadi ini N itu harus sama angkanya. Nah, sehingga nanti hasilnya didapat matriks C, di mana ordonya tinggal kalikan M kali P. Maka di sini kita tulis M kali P. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini tengah-tengahnya harus sama. Semisal, jika matriks A berordo 1 kali 2 dengan elemennya A1 dan A2, dan matriks B berordo 2 kali 2 yang mana elemen-elemennya adalah B1, B2, B3, dan B4. Maka, nah, kita lihat nih, untuk matriks A itu ordonya 1 kali 2. Untuk matriks B ordonya 2 kali 2. Nah, bisa kita lihat bahwa baris untuk matriks B adalah 2. Sama dengan banyaknya kolom matriks A, yaitu 2. Nah, ini sama ya. Jadi, kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Nah, dengan demikian nanti hasilnya akan menghasilkan matriks C yang mana tinggal sisanya ini 1 kali 2. Nah, ini. Nah, matriks C berordo 1 kali 2. Nah, kita bisa membayangkan bahwa ordo 1 kali 2 itu bentuknya seperti ini. Barisnya 1, tapi kolomnya ada 2. Nah, ini matriks dengan ordo 1 kali 2 atau misal C ya. Nah, sekarang, Bu, bagaimana cara mengalikannya? Apakah sama dengan perkalian skalar sebelumnya? Oke, nah di sini bentuknya agak sedikit beda ya. Oke,
untuk ini kita akan mengalihkan secara pelan-pelan ya nak ya. Oke. Nah, untuk perkalian dua matriks, nah, kita kasih garis ya. Kita beri garis di sini supaya memudahkan kalian. Ini baris 1. Nah, karena kita akan membentuk baris 1 kolom 1, ini elemennya baris 1 kolom 1, maka di sini kita beri garis untuk baris 1 dan di sini mintanya kolom 1 kan. Nah, kolom 1 juga kita beri garis supaya mudah. Ya, baris 1 kolom 1. Nanti hasilnya di sini. Oke, kita kalikan. Kita lihat A1 kalikan dengan B1 ya. A1 kalikan B1 dijumlahkan dengan A2 kalikan B3. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasilnya kamu letakkan di baris 1 kolom 1 atau ini nanti. Dia akan menempati tempatnya di sini. Kemudian, nah, yang satunya lagi kita lihat A12. Kita ingat A12 itu artinya baris 1 kolom 2. Oh, berarti nanti yang kita kalikan di sini adalah baris 1 dan kolom 2. Oke, baris 1 kolom 2. Nah, sekarang geser ke sebelah kanannya ya. Oke, sehingga nanti hasil perkaliannya sama A1, ini A1 kalikan B2, kemudian dijumlahkan dengan A2 kalikan B4. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini hasilnya akan berupa bilangan yang mana ordonya baris kali kolom, yaitu 1 kali 2. Oke. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, contoh soal. Jika matriks A minus 6 dan 1 elemennya, kemudian matriks B memiliki elemen-elemen 0, 2, negatif 1, dan 3. Oke, bisa kita lihat bahwa matriks A memiliki ordo 1 kali 2 ya, di mana barisnya hanya 1, kolomnya ada 2. Kemudian matriks B ini berordo 2 kali 2, di mana barisnya ada 2, kolomnya juga 2. Nah, kita bisa lihat bahwa oh, ternyata baris matriks B, ini baris ya, sama dengan kolom matriks A. Atau saya balik, kolom matriks A jumlahnya sama dengan baris matriks B. Nah, sehingga nanti hasilnya harus dalam matriks C, di mana tinggal 1 kali 2. Nah, jadi ujung kalikan ujung. Nah, kemudian kita akan memperoleh hasil seperti ini, sama. Hasilnya ada 1 baris dengan 2 kolom, A11 dan A12. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke perkaliannya ya. Kalau tadi kan tidak ada angkanya, nah sekarang sudah saya ganti angka. Oke, sama dengan kurung siku buka. Nah, untuk elemen yang pertama A11. Ingat, A11 itu baris 1 kolom 1. Nah, untuk memudahkan kita membuat garis ya. A11 baris 1. Nah, kita beri garis di baris 1, kemudian kolom 1. Nah, di kolom 1 kita beri garis merah juga. Kemudian kita kalikan. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Oke, perhatikan dengan baik. Di sini kita mengalikan minus 6 kalikan 0. Nah, minus 6 kalikan 0 jumlahkan dengan 1 kali minus 1. Ulangi ya. Minus 6 kalikan 0, 1 kalikan minus 1. Diletakkan di A11 di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan elemen A12. Diingat lagi, A12 itu artinya baris 1 kolom 2. Nah, kita beri garis lagi di baris 1 kolom 2. Nah, kemudian
kita mengalikannya. Nah, diperhatikan dengan baik-baik lagi cara mengalikannya. Minus 6 kalikan 2, jumlahkan dengan 1 kalikan 3. Nah, seperti ini. Lalu kita beri kurung tutup siku. Ya. Kemudian hasilnya, nah, ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Minus 6 kali 0, hasilnya 0, dijumlahkan dengan 1 dikali minus 1, berarti 0 kurangi 1, sehingga menghasilkan min 1. Oke, kemudian yang A12, kalikan dulu minus 6 dengan 2, yaitu minus 12, lalu dijumlahkan dengan 1 kali 3, atau minus 12 dijumlahkan 3. Punya utang 12 dibayar 3, berarti masih sisa 9 ya. Ini atau minus 9 kurung tutup. Nah, itu contoh perkalian 2 matriks untuk ordo 1 kali 2, yang satunya lagi ordo 2 kali 2. Oke, selanjutnya masih perkalian 2 matriks. Nah, tapi sekarang jika matriksnya yang matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B ordonya 2 kali 2. Nah, jadi masing-masing matriks A dan matriks B ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Maka kita lihat matriks A berordo 2 kali 2, matriks B berordo 2 kali 2. Bisa kita lihat bahwa baris matriks B sama dengan jumlah banyaknya kolom di matriks A. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah matriks C, di mana ordonya 2 kali 2 juga. Nah, matriks dan berordo 2 kali 2 hasilnya ini. Nah, bagaimana cara kita mengalikannya? Sama seperti tadi ya. A11, kita ingat A11 itu artinya elemen 1 baris 1, berarti kita akan memberi garis di sini di baris 1, kemudian di sebelah sini kolom 1. Oke, nah cara mengalikannya sama, A1 kalikan dengan B1, lalu jumlahkan dengan A2 kalikan B3. Nah, lanjut, sekarang kita akan mencari A12. A12, ingat, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Oke, kemudian kita kalikan lagi, A1 kalikan B2, kemudian dijumlahkan dengan A2 dikalikan B4. Oke, di sini adalah A12. Kemudian A21, artinya kalau A21 baris 2 kolom 1. Oke, di sini berarti baris 2 kita beri garis, kemudian di sebelah kanan kolom 1 kita beri garis. Perkaliannya sama seperti tadi. A3 kalikan dengan B1 dijumlahkan dengan A4 kalikan B3. Oke, dan yang terakhir A22, artinya baris 2 kolom 2 yang kita beri garis di sini. Baris 2 kolom 2. Oke, perkaliannya A3 kalikan B2 dijumlahkan A4 kalikan dengan B4, lalu kurung tutup siku. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jika matriks A memiliki elemen-elemen 2, negatif 4, 3, dan 6, dan matriks B memiliki elemen-elemen negatif 6, 2, 3, dan 1, tentukanlah matriks A dikali matriks B. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dan matriks B juga ordonya 2 kali 2. Nah, dapat kita lihat bahwa baris matriks B memiliki jumlah yang sama dengan banyak kolom matriks A, yaitu 2. Sehingga nanti hasilnya sama dengan di sini. C dengan ordo 2 kali 2.
Ini ya. Nah, kita patokannya melihat ini. Maka, kita akan menentukan elemen A11. A11 artinya baris 1 kolom 1. Nah, kita beri garis pada baris 1 dan kolom 1 di matriks B. Kita kalikan, sehingga 2 kali negatif 6 dijumlahkan dengan minus 4 kalikan 3. Diletakkan di A11. Kemudian kita akan menentukan A12. Ingat lagi, A12 artinya baris 1 kolom 2. Baris 1 pada matriks A, kolom 2 pada matriks B. Oke, sehingga kita kalikan 2 kalikan 2, jumlahkan dengan minus 4 kalikan 1. Lalu kita akan menentukan A21. A21 artinya baris 2 kolom 1. Maka kita beri garis pada baris 2 kolom A dan kolom 1 pada baris B. Sehingga perkaliannya 3 kali negatif 6 jumlahkan dengan 6 kali 3. Dan yang terakhir A22. A22 artinya baris 2 kolom 2. Maka kita beri garis pada baris 2 kolom 2. Nah, perkaliannya 3 kali 2, lalu jumlahkan dengan 6 kali 1. Lalu kurung tutup siku. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan hasilnya. Ya. Oke, 2 kali negatif 6, negatif 12 dijumlahkan dengan negatif 4 kali 3. Negatif 12 juga, jadi negatif 12 tambah negatif 12 menjadi negatif 24. Kemudian 2 kali 2 ditambah negatif 4 kali 1, berarti 4 ditambah dengan negatif 4. 0. Habis ya. Kemudian yang elemen A21, 3 kali negatif 6 jumlahkan dengan 6 kali 3. Minus 18 jumlahkan dengan 18. Hasilnya juga 0. Lalu yang terakhir A22, 3 kali 2 jumlahkan dengan 6 kali 1, yaitu 6 jumlahkan dengan 6, 12. Lalu kurung tutup siku. Nah, seperti itu contoh untuk perkalian dua matriks, di mana matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama. Bu, bagaimana jika ordonya berbeda? Nah, jika ordonya berbeda, kalian tinggal melihat banyaknya baris matriks B apakah sama dengan banyaknya kolom matriks A. Kemudian nanti hasilnya tinggal ujung kalikan ujung. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada sifat-sifat perkalian matriks. Oke, jika A, B adalah konstanta dan P, Q, dan R adalah matriks, maka 1. P kali Q plus R akan sama dengan P kali Q ditambah P kali R. Yang kedua, dalam kurung P plus Q dikalikan R, maka akan sama dengan P kali R dijumlahkan dengan Q kali R. Yang ketiga, P dalam kurung Q kurangi R akan sama dengan P kali Q dikurangi P kali R. Yang keempat, dalam kurung P min Q dikalikan R akan sama hasilnya dengan P kali R dikurangi Q kali R. Yang kelima, A dikalikan P plus Q akan sama dengan A kali P dijumlahkan dengan A kali Q. Yang keenam, A dikali P min Q akan sama dengan A kali P dikurangi A kali Q. Yang ketujuh, dalam kurung A plus B dikalikan dengan P, hasilnya akan sama dengan A kali P dijumlahkan dengan B kali P. Kemudian yang kedelapan, dalam kurung A min B dikalikan dengan P, hasilnya akan sama dengan A kali P dikurangi B kali P.
Yang kesembilan, dalam kurung A kali B kali P akan sama dengan A dikali B kali P. Yang ke-10, A dikali dalam kurung P kali Q hasilnya akan sama dengan dalam kurung A kali P dikalikan Q akan sama dengan P dikalikan dalam kurung A kali Q. Dan yang ke-11, dalam kurung P kali Q kemudian dikalikan R, hasilnya akan sama dengan P dikali Q dikali R. Baik, saya rasa cukup untuk sifat-sifat perkalian matriks. Saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai sifat-sifat perkalian matriks dan kalian akan membuktikan sifat-sifat tersebut. Nah, saya rasa cukup untuk perkalian matriks. Kalian bisa istirahat terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di nomor ini, ya. Nah, silakan kalian istirahat. Nanti kembali lagi dengan saya di perpangkatan matriks. Sekian dan terima kasih.